semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kampus IKI Budi Utami Malang, Prodi Bahasa Inggris, dan sekarang kami berada di semester 3. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan tentang teori sibernetik. Jadi apa sih teori sibernetik itu? It's okay, sebelum kita melanjutkan ke penjelasannya, sebaiknya kami akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Meriana Maru, NPM 2201 000 320 053. Saya akan menjelaskan tentang teori sibernetik. Jadi teori belajar sibernetik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kybernetes, yang memiliki arti pilot atau supir. Nah, sedangkan untuk kata dan makna yang sama memiliki arti perintah dan pemerintah. Nah, kemudian teori sibernetik ini, para ahli organisasi menganggap bahwa teori ini sebagai sebuah ilmu tentang pemrosesan informasi, kemudian pengambilan keputusan, pembelajaran, adaptasi dengan lingkungan, dan organisasi pada individu, kelompok, ataupun organisasi dalam negara. Jadi, kemudian istilah dari sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik, ada yang disebut feedback, memungkinkan untuk berlangsungnya proses komunikasi. Nah, kemudian teori sibernetik ini menurut Kapra, sistem sibernetik terwujud dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan konsep invisible hands, kemudian dalam bidang kekuasaan yang terwujud dalam konsep check and balances di konstitusi, kemudian yang ketiga dalam bidang berpikir, nah yang terwujud dalam cara berpikir Hegel. Nah, kemudian dalam teori sibernetik ini mempunyai prinsip, yaitu menghargai adanya perbedaan. Jadi teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah dibahas sebelumnya. Nah, teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Nah, menurut teori belajar sibernetik ini adalah mengolah informasi atau pesan pembelajaran. Nah, proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Nah, sekilas tentang teori sibernetik ini mempunyai persamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Nah, yang dimaksud dengan proses belajar atau hasil belajarnya itu bagaimana seorang guru menyampaikan materi itu dengan cara apa yang digunakan agar siswa-siswanya dapat pahami tentang materi yang diberikannya kepada siswa tersebut. Gitu. Jadi terus hasil belajar ini, nah ketika seorang siswa mengerjakan tugasnya, kemudian dia mendapatkan hasilnya, itu yang disebut dengan hasilnya. Kemudian dia mendapat nilai, itu disebut dengan hasil belajarnya. Jadi
Untuk mengembangkan instruksional ulangan, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetika. Dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara memperkerjakan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Menstimulasi keterampilan pengajaran sosial dan analisis interaksi didasarkan pada teori umpan balik dengan adanya praktek-praktek yang inovatif pada program pendidikan tersebut. Memungkinkan pengajar untuk memahami serta menganalisa secara ilmiah pengajaran dengan adanya berbagai elemen pada suatu sistem pengajaran, yaitu input, proses, dan output. Kegiatan pengajaran akan membuat tujuan pembelajaran menjadi lebih terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Sedangkan kelemahan teori ini adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Teori sibernetik dikritik sebab tidak membahas proses belajar secara langsung sehingga hal ini menyulitkan penerapannya. Jika teori humani dekat ke dunia filsafat, teori sibernetik ini lebih dekat ke psikologi dan informasi. Selain itu, pemahaman kita terhadap mekanisme kinerja otak masih terbatas, mengakibatkan pengetahuan tentang bagaimana informasi diolah menjadi sangat terbatas. Teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Ini terdalam dalam teori Pass dan Scott dalam definisi 2005. Terima kasih, itu tadi penjelasan saya tentang teori sibernetik, yaitu tentang kelemahan dan kelebihannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Menita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Menita Kaminanto dengan NPM 220100322000. Di dalam teori sibernetik terdapat 3 teori pemrosesan informasi, yaitu ada encoding, storage, dan retrieval. Itu yang pertama, encoding. Apa sih encoding itu? Jadi encoding adalah mengumpulkan dan menghadirkan informasi, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam memori atau ingatan. Misalnya seperti kita menerima, mendengarkan, menyimak apa yang mungkin guru, dosen, atau informan sampaikan kepada kita. Selanjutnya yaitu storage. Storage artinya adalah menyimpan informasi. Jadi setelah menangkap atau mendapat informasi, yang didapat selanjutnya disimpan di dalam ingatan. Yang ketiga yaitu retrieval. Apa sih retrieval itu? Jadi retrieval adalah mendapatkan dan menggali informasi kembali dari ingatan pada saat dibutuhkan. Jadi, dalam proses inilah waktunya untuk mengingat segala sesuatu mengenai informasi yang didapat yang merupakan hasil akhir dari proses memori itu sendiri. Nah, selain 3 hal tadi, teori pemrosesan informasi sendiri itu umumnya berpijak juga pada 3 asumsi. Asumsi yang pertama, antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi, di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Misalnya begini,
untuk mengumpulkan stimulus satu dengan yang stimulus yang lainnya, satu hari saja saya rasa sudah cukup. Bahkan tidak perlu pengulangan pun juga cukup. Tapi untuk menyimpan respon dari memori itu sendiri tidak cukup jika hanya satu kali mendengar, karena akan mudah lupa. Maka perlu pengulangan agar dapat disimpan di dalam ingatan itu sendiri dalam jangka waktu yang panjang untuk menghasilkan respon yang lebih baik. Asumsi yang kedua yaitu stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Jadi, seiring berjalannya waktu, informasi yang telah kita dapat pasti akan mengalami perubahan. Mengapa? Karena kita bisa saja mendapatkannya dari sumber yang berbeda-beda. Asumsi yang terakhir yaitu salah satu dari tahapan-tahapan itu tadi mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dan juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meini Taika Minanto dengan NPM 22010003200006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Puspitasari dari kelas C dengan NPM 2200100032007. Saya di sini akan menjelaskan mengenai working memory, short term memory, dan long term memory. Working memory adalah bagian dari memori manusia yang komponen keduanya saling menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi buah pikir atau pikiran-pikiran kita. Salah satu cara untuk menjaga ingatan terhadap informasi dalam short term memory adalah mengulang dengan latihan atau rehearsal. Sedangkan untuk long term memory adalah merupakan bagian dari sistem memori manusia yang menyimpan informasi untuk sebuah periode yang cukup lama. Informasi yang diperoleh dalam jaringan kerja ini melalui speed of activation atau penyebaran aktivasi, yaitu pencarian kembali informasi berdasarkan keterangannya dengan informasi-informasi yang lain. Informasi yang tersimpan dalam LTM ini tidak akan pernah terhapus atau hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Aulia Aniwadari dengan NPM 220000320024. Selanjutnya yaitu kondisi internal. Kondisi internal mempengaruhi proses belajar melalui pengolahan informasi dan sangat penting untuk diperhatikan oleh guru untuk mengelola pelajaran, antara lain yang pertama, kemampuan awal siswa adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa merupakan prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat diukur melalui tes awal seperti interview atau dengan cara lain yang cukup sederhana. Yang kedua yaitu motivasi sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Yang ketiga, perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Yang keempat, persepsi tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Selanjutnya, yang kelima, ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi. Dan yang keenam, lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan dengan
mempelajari sesuatu. Jadi hal ini merupakan kebalikannya dari lupa. Selanjutnya, yang terakhir adalah transfer. Transfer adalah proses yang telah atau pernah dipelajari mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Faktor eksternal teori belajar sibernetik yang pertama yaitu kondisi belajar yang merupakan masukan yang dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Yang kedua yaitu tujuan belajar, merupakan sistem pembelajaran yang sangat penting sebab komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan yang hendak dicapai dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu pemberian umpan balik, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siswa karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetisi. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Putih, NPM 220 1000 320 010. Dalam pembelajaran sibernetik terdapat teori belajar menurut Landa. Jadi, Landa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Proses berpikir algoritmik merupakan proses berpikir secara sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu tujuan target tertentu, guna untuk memahami suatu algoritma. Harus memiliki pengetahuan sendiri, karena pada dasarnya algoritma lahir dari konsep logika. Jadi, proses pembelajaran algoritmik adalah aturan atau langkah yang ditempuh oleh siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam hal ini adalah dalam pembelajaran yang terdapat pada TIK, dalam pembelajaran yang berpusat pada guru, dan semuanya berdasarkan logika. Jadi, ada dua cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju beberapa target tujuan sekaligus. Heuristik sendiri adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu tanpa ada keharusan secara berurutan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Kristanti Side, NPM 2201 000 3200069. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Past dan Scott. Past dan Scott termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir holis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun cara berpikir menyeluruh atau holis tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir holis cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Ibarat melihat sebuah lukisan, bukan detail-detail yang diamati lebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih detail. Siswa tipe holis atau menyeluruh ini biasanya dalam mempelajari sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe serialis dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Teori sibernetik sering dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari, sedangkan proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori sibernetik memandang manusia sebagai pengelola informasi, pemikir, dan pencipta, sehingga diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan teori sibernetik direplikasikan ke dalam model belajar dan pembelajaran yang menggambarkan proses mental dalam belajar yang secara terstruktur membentuk suatu sistem kegiatan mental, sehingga dikembangkan prinsip-prinsip belajar seperti
1. Proses mental dalam belajar terfokus pada pengetahuan bermakna. 2. Proses mental tersebut mampu menyandi informasi secara bermakna. Yang ketiga, proses mental bermuara pada pengorganisasian dan pengaktualisasian informasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah. Di sini saya akan sedikit menjabarkan kesimpulan dari materi ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para pemateri kita tadi, kita menyimpulkan bahwa teori belajar sibernetik ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif. Masih ingat dengan teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif ini sebenarnya merupakan teori yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal. Begitu juga dengan teori sibernetik. Teori ini lebih mementingkan ke proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Dan juga teori sibernetik ini diimplementasikan dalam beberapa pendekatan pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang sudah banyak diterapkan di Indonesia. Misalnya virtual learning yang kita lakukan saat ini, seperti contohnya Zoom meeting, atau mungkin Google Meet, atau mungkin teman-teman punya media lain yang biasa dilakukan dalam menjalankan virtual learning. Apapun itu, pada intinya dengan memahami teori ini, guru dapat lebih mudah menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memahami teori-teori pembelajaran lain ya. Teori sibernetik ini juga bukan teori yang sempurna, karena teori sibernetik ini juga seperti teori-teori lain yang memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Bukankah lebih baik jika kita mempelajari semua teori-teori pembelajaran? Karena dengan itu, otomatis kita semua akan dapat melengkapi kekurangan dari masing-masing teori pembelajaran. Demikian penjelasan kami tentang teori sibernetik. Apabila ada penjelasan kami yang mungkin dirasa kurang atau mungkin kalian ingin bertukar pikiran, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.